Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi ya di semester ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Amelia Indah Kusdiwanti sebagai dosen pengampu pengantar ekonomi di kelas ini. Oke, saya akan melakukan pembelajaran bisa melalui Google Classroom ya untuk pengumpulan tugas, dan selanjutnya materi-materi juga bisa nanti diunduh melalui YouTube channel saya di Amelia Indah Kusdiwanti, atau nanti kalau ada komunikasi lebih lanjut ataupun pertanyaan bisa melalui email. Di sini tertera email saya di ameliaindah@polinema.ac.id, dan juga bisa melalui WhatsApp baik di grup maupun WhatsApp secara pribadi ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah ya, kontrak kuliah yang akan dilakukan pada semester ini terutama untuk mata kuliah pengantar ekonomi. Oke, yang pertama adalah evaluasi ya. Jadi ini adalah penilaian evaluasi selama perkuliahan. Penilaian dari saya, yang pertama ada kuis, itu proporsinya adalah 10%, ada mid test atau ujian tengah semester, proporsinya 25%, ada tugas 20%, partisipasi 20%, dan juga ujian akhir yang nanti proporsinya 25%. Nah, kenapa proporsinya seperti ini ya? Karena nanti partisipasi, tugas, dan kuis itu ketika Anda nanti mendapatkan nilai final test dan juga mid test yang masih kurang, maka partisipasi, tugas, dan kuis ini dapat menambah nilai Anda, jadi dapat mengangkat. Itulah kenapa nanti partisipasi itu mencapai 20%. Ya, selanjutnya ada kuis, penugasan, dan partisipasi. Oke, untuk kuis ini tadi kuisnya 10% ya. Jadi hitungannya misalkan kuis dapat 70, maka yang saya ambil nilainya sebesar 10% dari 70. Jadi sekitar 7. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Nah, biasanya kuis saya lakukan setelah kelas selesai, jadi akan ada mini atau short quiz ya, pertanyaan setelah kelas selesai untuk mengevaluasi apakah atau bagaimana pemahaman Anda tentang materi-materi yang sudah disampaikan pada hari tersebut. Tapi ini tidak selalu ya, tidak selalu setelah selesai kuliah ada kuis. Biasanya saya memilih waktu-waktu tertentu saja. Ada yang kadang saya beritahukan, ada juga yang tidak saya beritahukan. Jadi Anda harus mempersiapkan diri ya. Nah, ketika perkuliahan selesai, jadi seperti itu. Yang selanjutnya biasanya berupa short answer, jadi bisa berupa jawaban pendek-pendek ataupun multiple choice. Nah, ini biasanya soalnya seperti itu, jadi bukan soal yang panjang-panjang. Yang ketiga, biasanya juga saya lakukan via Google Classroom atau lisan. Jadi kalau kuis saya seringnya antara dua ini ya, antara lisan dan Google Classroom. Nanti akan saya beritahukan lebih lanjut terkait pelaksanaan kuis ini seperti apa. Kalau lisan ya berarti harus satu-satu ya, di ruang Zoom atau di Zoom meeting itu nanti akan saya tanya pertanyaan satu persatu dari kalian. Jadi kalian harus langsung menjawab. Biasanya mekanismenya saya berikan pertanyaan, lalu waktu berpikirnya tidak bisa lama-lama, mungkin cuma 5 detik gitu ya. Anda harus langsung menjawab. Jadi seperti itu. Oke, untuk penugasan sendiri ada dua jenisnya. Jadi ada penugasan secara individu, juga ada penugasan secara kelompok. Nah, untuk yang individu ini biasanya itu membuat sebuah opini atau membuat sebuah short review atas kasus-kasus yang saya berikan, atau membuat resume gitu ya. Nah, bentuknya adalah seperti esai formatnya.
Jadi maksimal 2 lembar halaman, spasi 1 aja. Jadi kalau individu seperti itu. Yang kedua adalah tugas tiap minggu itu kelompok membuat rangkuman materi berupa PowerPoint. Jadi ini semuanya wajib ya, tiap minggu itu semua kelompok baik yang tidak presentasi itu membuat PowerPoint ya untuk dikumpulkan. Jadi seperti itu. Nah, formatnya ini diketik ya, diketik di Microsoft Word lalu diunggah ke Google Classroom. Untuk yang individu, yang untuk kelompok langsung bentuknya PowerPoint atau PDF ya. Karena kadang kalau menggunakan PowerPoint untuk presentasi di Zoom itu kan ada yang nge-lag atau ada yang macet. Jadi saya perbolehkan dibentuk dalam PDF. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya partisipasi. Nah, jenis partisipasi ini seperti apa? Biasanya menanggapi materi yang disampaikan. Yang kedua itu bertanya dalam diskusi ya. Yang ketiga menjawab pertanyaan juga dalam berdiskusi. Jadi misalkan ada yang presentasi dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 ketika presentasi selesai itu peserta atau kalian yang teman-teman mahasiswa yang lain itu silakan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh presentator, juga bertanya. Jadi bertanya terkait dengan materi apapun serta materi yang disampaikan itu maksud saya. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan ya. Jadi berpendapat, ikut memberikan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, saya tidak akan menyalahkan jenis apapun pertanyaan ya. Jadi semua pertanyaan tetap saya nilai, saya tidak akan menyalahkan. Kriteria penilaian saya itu baik menanggapi, bertanya dan menjawab itu berdasarkan pada substansi yang disampaikan serta keterkaitan dengan atau relevansi dengan materi yang sedang kita bahas pada waktu diskusi. Jadi seperti itu. Jadi silakan aja bebas untuk bertanya gitu ya. Terbagi biasanya menjadi 2 sesi pertama dan sesi kedua ya untuk presentasi ini. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tentang absensi kehadiran selama perkuliahan. Oke, dalam absensi ini keterlambatan maksimal itu 10 menit ya join di Zoom. Jadi ketika saya sudah join di Zoom dan Anda ketika lebih dari 10 menit itu tidak bisa masuk. Biasanya saya aktifkan enable waiting room ya. Kalau Anda masih masuk di waiting room berarti Anda sudah tidak bisa masuk dan terlambat. Nah, kalau terlambat berarti saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan untuk hadir tepat waktu dan juga nanti dipertimbangkan toleransinya ini ya. Jadi toleransinya adalah 10 menit. Lebih dari itu berarti kamu tidak bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Nah, absensi itu akan saya posting di Google Classroom. Jadi silakan untuk menyatakan hadir ataupun tidak hadir ya di sana. Yang tidak hadir karena sakit atau izin itu bisa menunjukkan surat izin dan juga surat keterangan sakit atau surat keterangan dari dokter ya untuk ditunjukkan kepada saya. Jadi nanti bisa dilampirkan melalui WhatsApp kepada saya. Jadi seperti itu untuk absensi ini. Oke, yang selanjutnya ini adalah materi pengantar ekonomi ya yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, ini adalah materi serta pembagiannya untuk kelompok presentasi ya selama 1 semester. Jadi materi pertama itu ada konsep dasar ekonomi makro dan mikro. Jadi ini akan saya bahas, saya yang membahas ya, dan saya akan melakukan presentasi dan kita diskusi ya, diskusi bersama. Lalu ada model analisis masalah ekonomi, itu nanti sudah mulai dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada model permintaan dan penawaran, pertemuan ketiga ya. Jadi ini kelompok 2 dipresentasikan oleh kelompok 2. Model aliran melingkar, gross national product atau produk nasional bruto. Lalu ada keseimbangan pendapatan nasional, ada uang, bank dan kebijakan
moneter. Jadi ini nanti untuk bagian pertama. Jadi setelah pertemuan ke-6 itu ada mid-test. Jadi nomor 7 uang penuh kebijakan moneter itu sudah masuk paruh pertengahan semester kedua nanti setelah mid-test gitu. Nah, untuk pertemuan nanti materi ke-8 itu kita akan membahas pengangguran dan inflasi dipresentasikan oleh kelompok 8. Selanjutnya teori produksi, teori biaya dan perilaku konsumen itu kelompok 9. Yang nomor 10 pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli murni kelompok 10. Dan yang terakhir pasar persaingan monopoli dan pasar oligopoli. Itu nanti saya yang akan mempresentasikan, dan setelah itu nanti kita akan meresum perkuliahan, juga ada latihan-latihan soal dan studi kasus itu ya yang ada selama perkuliahan 1 semester kita. Jadi seperti itu. Nah, oke, untuk buku acuannya itu menggunakan Fair dan Case ya, tahun 2008. Bukunya berjudul Prinsip-prinsip Ekonomi edisi 8 jilid 1 dan jilid 2. Jadi ada 2 buku di sini ya, ada jilid 1 dan jilid 2. Buku yang jilid 1 itu kita gunakan di paruh semester pertama dan jilid 2 di bagian paruh semester kedua setelah mid-test. Jadi seperti itu. Kalian boleh menggunakan buku ini, ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi bahasa Inggris. Bisa menggunakan salah satunya, terserah bagaimana senyamannya aja dan sesuai kemampuannya. Kalau misalkan nyaman menggunakan bahasa Indonesia ya silahkan nyari buku yang edisi berbahasa Indonesia ini. Kalau misalkan punya yang berbahasa Inggris dan bisa membacanya dan nyaman untuk belajar, silahkan menggunakan buku bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Untuk buku penunjang yang lain boleh misalkan menggunakan Menkyu atau Sadono Sukirno, itu ada pengantar ekonomi makro dan mikro, atau buku-buku yang lain. Nanti saya juga akan menggunakan penunjang yang lain, semisal untuk case study saya akan ambil dari artikel ilmiah dari jurnal-jurnal. Itu juga akan saya gunakan ya, beberapa kasus mungkin berita-berita, karena ini kita berbicara ekonomi ya, ekonomi makro, ekonomi mikro, maka nanti sumber-sumber berita perekonomian pun itu juga bisa digunakan. Jadi seperti itu. Nah, oke, tugas Anda sekarang silakan membuat kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Jadi satu kelompok 3 anggota. Jika kelas lebih dari 30 ya mahasiswanya, berarti ada 1 atau 2 kelompok yang diperbolehkan 4 orang anggota isinya. Jadi kayak gitu. Ketika sudah terbentuk, silakan nanti dimusyawarahkan saja siapa yang kelompok 1, siapa kelompok 2, silakan dimusyawarahkan oleh kelas, juga anggotanya silakan dipilih sendiri ya. Setelah itu nanti komunikator kelas bisa menghubungi saya dengan menyerahkan daftar kelompok yang sudah dibentuk oleh kelas. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu adalah paparan tentang kontrak kuliah dan ketentuan ya, serta ada materi dan juga buku referensi, buku acuan yang kita gunakan. Untuk selanjutnya, mari mungkin kalau ada pertanyaan kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau mungkin kurang jelas juga bisa ditanyakan. Oke, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.